Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Dr. Andes Ki Haji Zaki Mubarak, pengertian Islam secara terminologis adalah peraturan-peraturan Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Agama Islam disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya berdasarkan pada satu ajaran dasar, yaitu monoteisme murni atau tauhid, dan satu tujuan, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau hasanah fi ad-dunya wal karimah. B. Ajaran Islam. Jadi secara istilah, Islam adalah nama bagi di mana yang ajarannya merupakan wahyu Tuhan melalui Rasulullah kepada manusia. Lebih tegasnya, Islam merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia untuk mengajak kepada ajaran-ajaran yang tidak hanya dari satu segi, akan tetapi tentang segala segi dari kehidupan. Jadi, seharusnya manusia dapat menjalankan kehidupannya di dunia yang fana ini. Satu prinsip dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bukan bahwa ada satu nilai yang dapat berdiri sendiri. Ajaran Islam dilihat dari dua segi, yaitu nilai normatif dan nilai operatif. Dalam pandangan Altman, nilai normatif adalah standar dan nilai patokannya norma yang menitik beratkan pada pertimbangan benar atau salah, baik atau buruk, diridhoi atau tidak diridhoi. Hak dan batil yang mempengaruhi manusia untuk menentukan pihaknya di antara cara-cara tindakan alternatif. Nilai tersebut terdiri dari 3 pilar, yaitu 1. Iktidayah, 2. Khuluqiyah, 3. Amaliyah. Akuntansi dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Jadi agama yang sempurna itu ialah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW membawa ilmu banyak sekali, dari ilmu akuntansi, syariah, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi akuntansi dalam Islam dapat dilihat berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 242. Allah secara garis besar telah menggariskan konsep akuntansi yang mengenalkan pada akuntabilitas. Jadi dapat kita simpulkan akuntansi sangat berpengaruh dalam ekonomi Islam. Akuntansi dalam Islam. Akuntansi termasuk dalam masalah muamalah. Prinsip akuntansi Islam dengan akuntansi konvensional adalah akuntansi Islam tidak mengenal riba dalam prakteknya. Uang sebagai alat ukur, bukan sebagai konsep bagi hasil. Konsep Islam seperti tercantum dalam Al-Quran, di mana Allah telah menjelaskan tentang hukum riba dan akibatnya bagi orang yang memakan riba. Terbukti pada saat Al-Quran diturunkan, kegiatan muamalah belum sekompleks sekarang. Namun demikian, Allah telah menjelaskan, mengajukan bahwa adanya bukti kesaksian hingga lahir seperti sekarang ini, adanya notaris, pengacara, akuntan dalam sebagai supaya terhindar dari masalah. Kemudian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Akuntansi syariah juga memiliki kelebihan. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Kedua, menggunakan prinsip mulabahah dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga, terhindar dari riba. Dan yang terakhir, memiliki unsur tenggang rasa. Tujuan akuntansi syariah. Tujuan dari akuntansi syariah atau laporan keuangan adalah untuk memelihara uang sebagai bukti tertulis atau pencatatan. Ketika terjadi perselisihan
membantu dalam pengambilan keputusan, dan menentukan besarnya penghasilan yang wajib didapati. Sedangkan tujuan dasar dari laporan keuangan akuntansi syariah ada 3, yaitu 1. Memberikan informasi, 2. Memberikan rasa damai, kasih dan sayang atau salam rahman dan rahim, 3. Menstimulasi bangkitnya kesadaran, ketentuan atau good consequences. Ketiga tujuan di atas merupakan suatu bentuk perwujudan dari tingkat keimanan seseorang. Beberapa penelitian tentang tujuan dari laporan keuangan syariah di atas tentunya memiliki karakter yang berbeda dengan tujuan dari laporan keuangan konvensional. Prinsip akuntansi syariah. Akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Adapun beberapa prinsip pertanggungjawabannya, yaitu pertama, prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah adalah dengan Al-Quran, maka dari itu prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Yang kedua, di sini ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah ini memiliki 2 pengertian. Yang pertama ada keadilan yang berkaitan dengan praktik moral. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi bisa saja disajikan dengan tidak benar. Dan pengertian yang kedua inilah yang menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pekerjaan akuntansi. 3. Prinsip kebenaran. Berkait dengan prinsip keadilan, prinsip akan menciptakan keadilan dalam pengakuan, pengukuran, pengakuan dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya dalam kegiatan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try.